Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dimanapun Bapak Ibu saudaraku berada. Mari kita menyempatkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan sejenak. Hari ini kita akan berbicara tentang Yunus. Perlu kita tahu, Yunus di perut ikan itu sangat-sangat cerita yang sangat-sangat menghebohkan ya Bapak Ibu saudaraku. Yunus adalah seorang hamba Tuhan yang menolak tugasnya. Dia pergi ke Tarsis, melarikan diri dari kehendak Tuhan. Apa yang terjadi? Yunus dimakan perut ikan, dibuang ke laut, ada badai. Orang-orang pada bingung, Yunus enak-enak tidur ya Bapak Ibu Saudaraku. Jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Cerita ini singkat cerita, Bapak Ibu pasti tahu semuanya dari awal sampai akhir cerita Yunus, bukan? Mari kita akan membacanya, tetapi kita tidak akan membahas di pasal 1. Kita akan membahas Yunus di pasal yang ketiga. Yunus pasal ketiga ayat 1 sampai 3. Selanjutnya 4 sampai 10 Anda baca di rumah saja ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikianlah, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Bapak Ibu Saudaraku, pertobatan besar dari para pendosa besar ya. Kita akan berbicara tentang ini. Akhirnya Yunus menyadari betapa menyesakkan jika diusir dari hadapan Tuhan. Ya, nabi yang ingin lari sejauh mungkin dari Tuhan. Akhirnya mereka menyadari betapa menyesakkan jika diusir di hadapan Tuhan. Keterpurukan semakin dalam. Itu yang dialami Yunus. Ketakutan, keputusasaan mulai datang. Manusia jelas takut saat badai kehidupan dibuang ke laut. Apa yang terjadi yang pikirannya manusia mungkin mati gitu ya Bapak Ibu Saudara, di lautan. Walaupun orang bisa berenang, tapi kok di lautan tanpa alat pelampung dan sebagainya, kondisinya sangat darurat, angin badai dan sebagainya, itu sangat menakutkan bagi manusia. Ya, Yunus saat itu mungkin takut ya Bapak Ibu Saudaraku. Hanya oleh anugerah Tuhan saja Yunus akhirnya bertemu Tuhan di perut ikan. Hanya oleh karena anugerah Allah saja yang besar, akhirnya Yunus berujar. Keselamatan datangnya dari Tuhan. Di Yunus pasal 2 ayat 9. Walaupun demikian, anugerah Tuhan tidak berhenti sampai di situ saja loh. Ingatlah, keselamatan hanyalah sarana. Keselamatan hanyalah sarana, bukan titik akhir Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tuhan menyelamatkan Yunus dengan sebuah tujuan. Ada hal lain yang lebih besar. Kira-kira apa ya? Mari kita akan mempelajarinya. Lebih besar yang dimaksud di sini adalah keselamatan diri sendiri. Memang Tuhan ingin mengubah paradigma Yunus, tetapi Tuhan ingin punya rencana yang lebih besar, yaitu penggenapan rencana ilahi bagi banyak orang. Keselamatan bagi banyak orang, tidak hanya keselamatan Yunus pribadi. Allah yang beranugerah. Kalau kita berbicara tentang Allah kita yang beranugerah, sama seperti 2 pasal sebelumnya. Kalau kita membacanya di pasal 3, tetaplah Allah aktornya. Di sini Allah yang dominan. Yang disorot adalah Tuhan dengan segala kemurahan dan anugerahnya. Luar biasa. Melalui rangkaian peristiwa di pasal ini, para pembaca, kita semua yang membaca, diajak untuk melihat kekayaan lain dari kebaikan ilahi Allah. Tuhan memberi kesempatan yang kedua. Para pembaca yang teliti, kalau membaca dengan sangat teliti, pasti akan menangkap pesan pengulangan yang kuat di bagian ini. Ungkapan datanglah firman Tuhan kepada Yunus itu muncul di pasal 1 dan di pasal 3.
Ya, Yunus pasal 1, kemudian Yunus pasal 3 ayat 1. Seolah-olah tidak ingin poin ini terlewatkan begitu saja, Bapak Ibu Saudaraku. Penulis kitab ini bertambahan untuk kedua kalinya. Bagian awal dan perkataan Tuhan sama persis di pasal 1 dan pasal 3 persis. Bangunlah dan pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Perbedaan yang ada sebenarnya terletak kepada respon dari Yunus. Bapak Ibu Saudaraku, kali ini Yunus tidak protes lagi. Yunus langsung berangkat. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, dia langsung bangun, bersiap pergi ke Niniwe tentunya. Sesuai dengan firman Allah mempertegaskan perbedaannya, Yunus sudah berubah dari hamba Tuhan yang dulunya mungkin protes, banggel kata orang Jawa, tidak mau taat, sekarang menjadi taat. Hamba Tuhan yang taat dalam kisah ini, yaitu angin ribut dan ikan besar itu menjadi suatu tragedi yang sangat berkesan. Yunus mengalami pertemuan dengan Allah di sana. Tuhan memberikan kesempatan yang cukup. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan itu maha adil. Dia sangat mengasihi manusia. Dia tidak mau manusia binasa. Ingat Bapak Ibu, durasi waktu muncul eksplisit di ayat 3 sampai 4. Ya, Bapak Ibu kalau membacanya, keterangan ayat ini seperti ini. Kalau kita membaca dengan sangat teliti, penulis kitab ini ingin menunjukkan ada waktu yang cukup bagi penduduk Niniwe untuk bertobat. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku, seandainya Tuhan hanya memberi waktu seminggu bagi mereka untuk bertobat, hati para pembaca pasti berdebar-debar, deg-degan, isotora ya. Bapak Ibu Saudaraku, seandainya Tuhan hanya memberi waktu 3 hari, tambah deg-degan ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Tetapi Allah itu maha bijaksana ya Bapak Ibu ya. Waktunya 40 hari. Berarti ada waktu yang cukup untuk menyampaikan berita kepada seluruh penduduk. Maupun seluruh penduduk maupun rajanya untuk bertobat. Ya Bapak Ibu Saudaraku, masa anugerah selama 40 hari itu berarti ada waktu yang cukup untuk menyampaikan berita kepada seluruh warga Niniwe. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Bukan itu saja. Kisah Sodom dan Gomora kalau kita ingat ya Bapak Ibu Saudaraku, alasan dibalik penghukuman sama kejahatan mereka telah sampai kepada Tuhan di surga. Bentuk hukuman pun menggunakan akhir kata yang sama, yaitu menunggang balikan. Perbedaannya terletak pada durasi masa anugerah Bapak Ibu Saudaraku. Akar kata yang sama menunggang balikan, tetapi durasinya itu yang terletak perbedaannya adalah masa anugerah. Pemberian kesempatan yang panjang terbukti tidak keliru. Berbeda dengan penduduk Sodom dan Gomora yang justru menunjukkan keberdosaan mereka. Penduduk Niniwe menunjukkan pertobatan. Ya Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan memberikan kesempatan yang besar. Jika kita membaca surat kitab ini dengan seksama, kita akan menemukan berkali-kali kebesaran kota ini disebutkan. Pemunculannya pun di posisi yang sangat penting ya. Di sana di awal kitab sampai di akhir kitab. Di awal kitab di pasal 1 ayat 2. Terus kalau kita membacanya di pasal 4 ayat 11. Di tengah-tengah kitab kata besar muncul 2 kali. Ya, Bapak Ibu Saudara, semua ini jelas bukan sekedar strategi sastra belaka. Ada maksud teologis yang ingin diutarakan penulis tentunya. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Secara khusus di pasal 3 kita akan melihat kontras yang jelas. Kota yang besar dengan penduduk yang besar pula tentunya. Ya Bapak Ibu Saudaraku. Dosa yang besar ternyata mengalami pertobatan yang besar juga. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Seluruh umat, seluruh binatang, ternak semua tidak boleh makan. Mereka berpuasa, berkabung. Mereka bertobat dari kehidupan mereka yang jahat. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya.
Dari yang paling tinggi raja sampai yang paling rendah, seluruh binatang dilibatkan dalam ritual pertobatan. Keikutsertaan binatang itu bukan hanya sesuai budaya Persia kuno. Para binatang memang seharusnya menjadi korban dan hukuman ilahi, tapi tidak berlebihan jika mereka disertakan di dalam ritual pertobatan. Semua keterangan ini bertujuan untuk apa sih Bapak Ibu Saudaraku? Untuk menyampaikan sebuah pesan. Sebesar itu pula hukuman yang akan menimpa jika mereka berbalik dari dosa mereka. Kota yang besar akan diporak-porandakan, jumlah penduduknya besar akan binasa. Kekayaan yang besar dalam bentuk ternak pun akan sirna. Betapa besar anugerah Allah yang terlewatkan itu semuanya. Bapak Ibu Saudaraku, bayangkan penduduk yang besar sampai tidak diberikan pertobatan, Yunus tidak datang ke sana untuk menasehatinya. Sungguh disayangkan, banyak jiwa-jiwa yang terhilang, banyak sekali. Maka karena kemurahan Tuhan, Yunus diutus untuk memberitahu supaya kota Niniwe bertobat. Kalau tidak akan menunggang balikannya dalam 40 hari. Bapak Ibu Saudaraku, masa anugerah Allah terjalin sampai hari ini. Kalau Bapak Ibu merasa semuanya baik-baik saja, jadi hidup sembrono, jangan keliru Bapak Ibu Saudaraku. Selama masa anugerah Allah masih ada, Anda tidak boleh tertidur di dalamnya. Jangan sampai Anda tertinggal saat anugerah Allah itu diambil. Anda akan kehilangan keselamatan itu. Maka dari itu Bapak Ibu Saudaraku, konsep teologis di atas juga muncul secara konsisten di seluruh Alkitab. Tuhan adalah panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya yang dimaksudkan untuk membawa banyak orang untuk bertobat. Penundaan hukuman seringkali merupakan jembatan untuk menuntun orang kepada pertobatan. Pertobatan yang benar itu yang bagaimana Bapak Ibu Saudaraku? Pertobatan dalam jumlah yang besar akan menjadi sia-sia apabila pertobatannya tidak benar, kan? Ya, tentu saja bukan seberapa besar, tetapi seberapa benar di mata Tuhan. Itulah yang ditunjukkan oleh raja dan penduduk Niniwe di ayat 5 sampai 9 kalau kita baca. Pertobatan yang benar dimulai dari kesedihan. Berpuasa merupakan praktek yang lazim saat itu di budaya kuno. Tidak banyak alasan mengapa orang berpuasa. Salah satunya adalah berduka. Jika ini terjadi, puasa biasanya disertai dengan penggunaan kain kabung saat itu. Seperti yang ada di ayat yang kita baca tadi. Tidak ada pertobatan tanpa kesedihan. Bukan berarti harus bercucuran air mata ya Bapak Ibu Saudaraku. Bukan pula harus mengenakan kain duka. Yang dipentingkan di sini adalah duka cita rohani menurut kehendak Allah. Meresapi kehidupan kita yang jauh dari hadapan Tuhan. Kita terlalu jahat, maka kita menangisi dosa kita. Kita memohon ampun daripada Tuhan. Gitu ya Bapak Ibu, tidak ada orang berkabung terus cengengesan ya Bapak Ibu ya. Kalau Anda bersalah kepada orang tua, minta ampun mau kok sok dengan cengengesan. Kan tidak mungkin. Jadi minta ampun itu dengan rasa yang berduka, merasa diri bersalah, memohon ampun. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Duka cita karena dosa, berduka karena telah mendukakan Allah. Kesedihan karena melanggar kehendak Allah seharusnya lebih besar daripada kesedihan karena dihukum oleh Allah. Itulah pertobatan sejati. Saya akan ulang ya. Kesedihan karena melanggar kehendak Allah seharusnya lebih besar daripada kesedihan karena dihukum Allah. Itu adalah pertobatan sejati. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau Anda melanggar hukum Allah itu merasa sedih banget. Rasanya mendukakan Allah itu hatinya kita sedih gitu. Itu harus kita miliki. Ada banyak anak Tuhan sekarang itu melanggar hukum Tuhan itu tanpa ada perasaan kesedihan di hatinya. Merasa enjoy saja hidup di dalam dosa. Tidak merasa tertekan, tidak merasa bagaimana. Pokoknya enjoy saja, tidak apa-apa. Toh nanti bisa minta maaf, diampuni kok. Jadi kita meremehkan segala bentuk
pelanggaran dosa. Itu perlawanan terhadap Allah kan. Bapak Ibu Saudara, pertobatan yang benar ditandai dengan kerendahan hati. Bapak Ibu Saudaraku sudah rendah hati saat Anda minta maaf? Tidak mungkin minta maaf dengan berdiri terus dengan muka sinis, kan tidak mungkin. Kita harus benar-benar mengalami kedukaan rohani, rendah hati, merasa diri memang tidak mampu tanpa Tuhan, memohon pengampunan daripada Allah supaya tidak dapat hukuman. Jadi prinsipnya bukan takut dihukum, tetapi kita sadar kita ini siapa di hadapan Tuhan. Dan kalaupun kita melanggar hukum Tuhan, kita merasa harus benar-benar mengakui Tuhan, ampunilah aku setelah melakukan banyak hal yang mendukakan hatimu. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku, jangan tobat kumat saja ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Pertobatan yang benar yang kedua adalah kerendahan hati. Pemunculan raja di sana itu pasti memiliki tujuan tersendiri Bapak Ibu Saudaraku. Tanpa pemunculan pun pembaca sudah mengetahui semua orang Niniwe termasuk raja bertobat. Seorang raja kalau mau berkabung itu berarti punya rendah hati. Seorang raja mana mau orang sudah posisinya tinggi sampai mau pakai kain kabung, itu berarti orangnya rendah hati. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Bertobat, ungkapan yang terbesar sampai yang terkecil. Nah ini bagi orang yang dewasa maupun anak-anak, mencakup raja juga, ungkapan ini membicarakan apa sih Bapak Ibu Saudaraku? Tentang usia, tentang kedudukan, semuanya menandakan mereka benar-benar bertobat, benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pertobat yang benar ditandai dengan perubahan tindakan. Ada banyak anak Tuhan itu suka nangisnya sampai geru-geru, tapi besok dilakukan lagi Bapak Ibu Saudaraku. Ada banyak anak Tuhan suka menangis kalau doanya sampai begitu mendengarnya itu rasanya gitu Bapak Ibu ya, tetapi besok dilakukan lagi. Saya punya anak remaja waktu saya masih muda. Saya punya anak bimbing remaja, kalau setiap doa dia nangisnya paling kenceng Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi kelakuannya itu paling aneh gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi pertobatan itu perlu kedukaan rohani, perlu kerendahan hati, perlu aksi nyata, yaitu bertobat dengan tindakan ya. Tidak hanya dengan air mata buaya saja. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sang raja tidak hanya melihat pertobatan sebagai ritual keagamaan saja. Dia menyerukan seluruh penduduk kota untuk masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, dari kekerasan yang dilakukannya, kesadisannya selama ini. Mereka melekat pada diri mereka, itu harus dilepaskan. Mereka harus bertobat. Ya, gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jika kita tidak ingin kehidupan kita ditunggang balikan oleh Allah, kita harus menunggang balikan dosa-dosa kita. Ya, jadi Bapak Ibu milih yang mana? Ditunggang balikan Allah hidupmu atau Anda dengan sangat rela menunggang balikan dosa Anda kembali kepada Allah. Jadilah hamba Tuhan yang patuh, jadilah hamba Tuhan yang setia, jadilah hamba Tuhan yang sangat rendah hati, penuh pertobatan, ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Anda akan mengalami perubahan hidup Bapak Ibu Saudaraku. Entah berapa banyak orang menangisi kesalahannya, tetapi tidak ada orang itu nangis tetapi tetap mengulangi kebebalannya yang sama. Entah berapa banyak orang maju ke depan dalam kebaktian KKR. Mereka altar call, mereka datang ke depan dengan meneteskan air mata. Tetapi setelah pulang, selingkuhannya tetap didatangi Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi tidak menunjukkan kemajuan dalam kerohanian. Jadi KKR ini kelihatannya berhasil karena yang datang banyak, hadirat Tuhan mengalir, banyak tangisan di mana-mana. Tetapi tindakan nyata nol. Ya Bapak Ibu Saudara, ya mungkin ada Bapak Ibu ya, tapi ada banyak anak Tuhan itu hanya munafik, hanya bertobat di wajahnya, tidak dengan di hatinya. Apa Tuhan bisa dibohongi Bapak Ibu Saudaraku? Oh tentu tidak. Penyesalan tidak selalu identik dengan pertobatan. Pertobatan sejati menuntut lebih banyak sekedar tangisan. Jadi Bapak Ibu jangan jual air mata di hadapan Tuhan. Harus ada perubahan tindakan loh. Jadi kita bukan jadi orang yang suka mengobrol air mata. Nangisnya kejer-kejer tapi besok dilakukan lagi. Tuhan maafkan aku, sembuhkan aku dari sakit penyakitku, besok narkoba lagi.
Tuhan, aku akan memberikan persembahan seluruh hidupku. Aku mau ini, mau itu, sembuhkan aku. Setelah sembuh, dia hidup dengan seperti semula, bermabuk-mabukan, narkoba, merokok, dan gaya hidup tidak sehat. Nah, ini yang patut dipertanyakan. Sebenarnya pertobatan yang sejati atau pertobatan yang palsu. Begitu ya, yang bisa menjawablah kita sendiri tentunya. Pertobatan sejati juga ditandai dengan kesadaran tentang anugerah Tuhan. Ungkapan siapa tahu di awal ayat ini tidak menyerahkan keraguan, tidak perlu menunjukkan kebingungan. Sebaliknya nih, ungkapan ini mengajarkan kepada poin penting, bukan pertobatan yang melepaskan kita loh dari hukuman. Ingat, bukan pertobatan yang melepaskan kita dari hukuman, melainkan anugerah Tuhan. Jadi di tengah-tengah pertobatan Anda, jangan merasa Anda ini berjasa. Aku sudah berbalik dari hidupku dengan tekadku, bukan kehendak Tuhan. Ya, Anda lupa anugerah Tuhan. Jadi kita harus mengingat anugerah Tuhan yang besar yang Tuhan beri sesudah mengampuni kita. Kita berbalik dari kehidupan kita yang jahat. Tentu itu tidak semudah kita membalikkan tangan. Berubah dari kehidupan yang nyaman menuju hidup yang kudus itu tidak segampang yang kita kira. Jatuh bangun. Dan kalaupun Anda bisa, itu pertolongan Roh Kudus yang selalu mengingatkan di hati kita saat kita mulai berapi-api dengan Tuhan, semangat, tapi ada saatnya kita loyo, Tuhan mengingatkan kembali. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Sang Raja sudah melakukan semua yang ia pantas lakukan, yaitu berduka, merendahkan diri, yang ketika berbalik dari kejahatannya, walaupun demikian ia benar-benar sadar bahwa semua itu tidak cukup tanpa anugerah Tuhan. Kelepasan dari hukum tidak ditentukan oleh apa yang kita mampu lakukan ya Bapak Ibu Saudaraku, melainkan apa yang Allah lakukan. Jadi ingatlah, kelepasan dari hukuman itu tidak ditentukan oleh apa yang mampu saya lakukan, tetapi anugerah Tuhanlah yang menjadi fokusnya. Jadi kalau Tuhan tidak berkenan, ya Anda tidak diampuni, tidak mendapatkan keselamatan. Karena keselamatan itu anugerah. Bapak Ibu Saudaraku, melainkan apa yang Allah mau lakukan. Ya kita patut bersyukur karena anugerahnya yang besar tadi. Jadi jangan takut karena dihukum terus Anda bertobat. Jadi takutnya itu tidak sejati, takutnya itu terpaksa. Melakukan sesuatu dengan terpaksa tidak enak ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Harus hatinya ini benar-benar melekat kepada Tuhan. Ingat, karya penebusan Kristus di kayu salib menjadi bukti dan ilustrasi yang tertinggi dari kebenaran ini loh. Ingat, orang berdosa dilepaskan dari hukuman bukan melalui ritual tindakan. Kebebasan dari dosa dan hukum Allah itu terjadi karena anugerah Bapa di dalam penebusan Yesus Kristus melalui karya Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan bila hari ini kita belajar seperti penduduk Niniwe saat ada teguran Tuhan yang akan menunggang balikan kota Niniwe, mereka langsung sadar. Mereka meresponi apa yang dikatakan Yunus. Respon ini penting Bapak Ibu. Ada banyak orang menerima firman Tuhan tetapi responnya tidak baik. Ada banyak orang menerima firman Tuhan dengan respon yang separuh hati. Ogah-ogahan, merasa diri, nanti wae wong sik enom kok, sik matine lama. Ya Bapak Ibu Saudaraku, ingatlah masa anugerah itu ada waktunya. Jadi saat masa anugerah itu diberikan kepada kita hari-hari ini, bertobatlah. Dan kalaupun ada orang yang sedang bertobat, sudah berbalik dari hidupnya yang jahat, terus kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa merasa diri gaya, sudah bertobat aja belagu. Kita merasa tidak suka kalau teman kita lebih baik daripada kita. Ini juga tidak boleh ya. Kita jadi orang Kristen harus bertobat setiap hari. Kalau kita melakukan kesalahan, kita perbaiki dari hari ke hari.
Ingat Bapak Ibu Saudaraku, kesurupan dengan Kristus itu OTW ya. Jadi kita dari hari ke hari berproses bersama dengan Tuhan. Sampai nanti Tuhan datang kedua kalinya, kita akan menjadi serupa sama seperti Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita untuk tetap dalam kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam segala kebajikan, kemurahan, iman, pengharapan, dan kasih tetap terpelihara sampai Tuhan datang kedua kalinya. God bless you.